Salam Patunggilan. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak warga GKJW Jemaat Pasuruan, selamat sore. Salam sehat. Salam damai dan sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam ibadah perkunjungan antar keluarga yang pada kali ini masih kita lakukan dalam bentuk ibadah keluarga yang kita lakukan di rumah kita masing-masing. Karena saat ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Kita bersyukur bahwa ibadah keluarga masih bisa kita lakukan dan kita bangun dengan bimbingan dari melalui video. Bapak Ibu dan saudara-saudara serta anak-anak sekalian, mari ibadah keluarga kita pada saat ini kita mulai. Kita mengambil saat teduh. Ibadah keluarga di rumah kami masing-masing pada sore hari ini kami lakukan hanya dalam nama Tuhan Allah, Pencipta alam raya dan seluruh isinya, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Salam damai dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, semoga dilimpahkan atas kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, serta anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita melalui pujian Kidung Jemaat nomor 3, bait 1 dan bait yang kedua. Kidung Jemaat nomor 3, bait 1 dan bait yang kedua, kami puji dengan riang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, serta anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon penyertaan-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih, Allah yang kami kenal, kami sembah, kami tinggikan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, sembah, sujud, hormat, dan kemuliaan kami haturkan hanya kepadamu, ya Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih,
Allah sumber kehidupan dan berkat bagi kami. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat penyertaan dan perlindungan-Mu dalam perjalanan hidup dan kehidupan kami hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu atas kesehatan dan kecukupan segala kebutuhan hidup kami. Kami mengucap syukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam kami menjalani pekerjaan dan aktivitas kami, sehingga kami beroleh keberhasilan dan keselamatan. Kami mengucap syukur atas panggilan-Mu, sehingga kami dapat membangun ibadah keluarga sore hari ini. Ya Tuhan Yesus, di tengah kebahagiaan kami atas berkat-Mu itu, kami menyadari bahwa kehidupan kami masih syarat dengan kekurangsempurnaan. Kami memohon pengampunan-Mu. Ya Tuhan Yesus, ampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa kami agar layak di hadapan-Mu. Tuhan, pada ibadah keluarga saat ini, kami rindu akan firman-Mu. Oleh karena itu, kami memohon kiranya Engkau berkenan hadir dan berfirman kepada kami. Bacaan firman yang kami pilih hari ini, kiranya merupakan firman yang Tuhan berikan buat kami. Kami memohon kiranya Engkau berkenan untuk mengurapi hamba-Mu yang akan menjelaskan tentang firman-Mu, sehingga seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga memohon kiranya Engkau berkenan untuk mengurapi kami yang mendengarkan, agar kami mengerti yang menjadi kehendak-Mu dan mampu melakukannya. Demikian Tuhan ucapan syukur dan permohonan kami, semua kami serahkan dan kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan saat ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai dengan 16. Roma pasal 2, ayat 12 sampai dengan 16. Yang demikian firman-Nya. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan di hadapan Allah, tetapi yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal ini akan nampak pada hari bila mana Allah, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang berkenan untuk mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang terkasih, selamat sore. Apa kabar? Luar biasa. Sehat semua kan? Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih. Kita senantiasa tetap diberkati oleh Tuhan. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini,
kita masih diberi kesehatan dan kemampuan untuk tetap membangun ibadah perkunjungan antar keluarga, yang saat ini bentuknya kita ubah menjadi ibadah keluarga. Tentu masih kita lakukan di rumah kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak yang terkasih, dalam kondisi seperti saat ini, kita lebih memiliki banyak waktu untuk berkomunikasi dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita, dengan sahabat-sahabat kita, tetapi menggunakan alat komunikasi. Biasanya alat komunikasi elektronik kita adalah HP. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu sehari-hari tidak lepas dari HP. Saya pun juga demikian, Bapak Ibu. Banyak waktu kami pergunakan untuk berkomunikasi dengan saudara, teman, dan saudara menggunakan HP. Nah, Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya menerima informasi dari teman tentang percakapan pendek atau cerita pendek, atau biasa disingkat cerpen begitu. Dan cerita pendeknya atau percakapan pendeknya itu menarik dan lucu. Mungkin cerpen ataupun percakapan pendek itu juga sudah pernah Bapak Ibu terima dan Bapak Ibu baca. Begini ceritanya. Judulnya Menyesal. Dan cerita itu menggunakan bahasa Jawa. Aku saiki gawetun rek, biyen gak ngrungokno nasihate wong tuwa. Lah nasihate apa to? Yo gak ero, kan aku gak ngrungokne. Oh, pancen cah gemblung. Hahaha. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, seperti itu cerpennya. Sepintas sepertinya tidak bermakna, hanya lelucon saja. Tetapi Bapak Ibu, setelah saya mengulang membacanya dan merenungkannya, ternyata ada makna di balik cerita itu. Mari kita baca sekali lagi. Aku saiki gawetun rek, biyen gak ngrungokno nasihate wong tuwa. Lah apa to nasihate? Yo gak ero, kan aku gak ngrungokne. Oh, pancen cah gemblung. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di balik cerita itu yang hanya lelucon, ternyata ada makna yang mendalam yang ada di dalamnya. Yang pertama, Bapak Ibu, anak yang mengungkapkan itu tampaknya dia menyesal, dia kecewa atau bahasa Jawanya getun karena tidak mendengarkan nasihat orang tuanya. Itu terlihat dari ungkapan yang pertama, aku saiki gawetun rek. Yang kedua, Bapak Ibu, anak itu tampaknya sedang mengalami masalah atau sedang mendapatkan musibah atau kecelakaan atau apalah hal-hal yang lain yang tentu hal yang tidak baik bagi anak itu. Yang ketiga, anak ini tampaknya menyadari bahwa nasihat orang tuanya tersebut akan sangat berguna untuk dirinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang keempat, rupanya anak ini juga percaya atau mereka yakin bahwa jika ia mendengarkan nasihat orang tuanya, maka ia tidak akan mengalami masalah atau dia akan selamat. Atau setidaknya Bapak Ibu, jika ia mendengarkan nasihat orang tuanya, maka dengan nasihat orang tuanya itu dapat ia pergunakan untuk menolong dia dalam menghadapi masalah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, yang terakhir yang barangkali sangat bermakna bagi kita, itu adalah
yang kelima yang demikian. Meskipun anak itu tidak mendengarkan atau tidak tahu nasihat orang tuanya, tetapi ia tetap menanggung akibat dari perbuatannya yang tidak sesuai dengan nasihat orang tuanya. Artinya, meskipun anak itu tidak mendengarkan nasihat orang tuanya, tidak tahu nasihat orang tuanya, tetapi karena melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan nasihat orang tuanya itu, ia tetap mendapatkan masalah atau tetap menderita atau tetap mendapatkan hukuman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, serta anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Nah, perikop bacaan kita dalam Alkitab yang kita baca tadi dari Roma pasal 2 ayat 12 sampai dengan 16 itu ternyata juga berbicara tentang ketaatan seseorang terhadap hukum Tuhan atau terhadap firman Tuhan, yaitu tentang yang pertama, nasib orang yang sudah mendengarkan hukum Tuhan atau firman Tuhan dan orang yang belum mendengarkan hukum Tuhan. Yang kedua terkait dengan nasib orang yang percaya dan tidak percaya terhadap hukum Tuhan. Yang ketiga, nasib orang yang mengerti hukum Tuhan dan nasib orang yang melakukan hukum Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, untuk jelasnya mari kita perhatikan bacaan kita atau perikop bacaan kita tadi ayat demi ayat. Yang pertama, Bapak Ibu, dari Roma pasal 2 ayat yang ke-12, di sana dinyatakan bahwa semua orang, baik yang sudah mendengarkan firman Tuhan maupun yang belum mendengarkan hukum Tuhan, sama-sama akan dihakimi. Orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, sedangkan orang yang berdosa di bawah hukum Taurat, dia akan dihakimi oleh hukum Taurat. Jadi sama-sama akan dihakimi, meskipun Bapak Ibu standar penghakimannya itu berbeda. Yang pertama, Bapak Ibu, standar penghakiman terhadap orang Yahudi, yaitu orang yang sudah mendengarkan bahkan memiliki hukum Taurat, ialah dihakimi berdasarkan hukum Taurat. Yang kedua, Bapak Ibu, standar penghakiman bagi orang non-Yahudi, yaitu orang yang belum mendengarkan hukum atau firman Tuhan, orang yang belum percaya kepada firman dan hukum Tuhan, dia juga akan dihakimi. Penghakimannya bukan berdasarkan hukum Taurat, melainkan berdasarkan hukum yang Allah berikan dalam hati nurani mereka. Dalam Roma pasal 2 ayat yang ke-13 menyatakan bahwa penilaian terhadap orang yang di bawah hukum Taurat bukan berdasarkan mereka mendengar dan mengerti hukum Taurat atau tidak, melainkan apakah mereka melakukan hukum Taurat atau tidak. Artinya ialah bahwa penilaiannya berdasarkan ketaatan mereka menjalankan hukum Taurat atau tidak. Mereka taat menjalankan firman Tuhan dan hukum Taurat atau tidak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, pada Roma pasal 2 ayat yang ke-14 dan yang ke-15 menyatakan bahwa orang non-Yahudi yang belum percaya
akan dihakimi bukan berdasarkan hukum Taurat, tetapi berdasarkan hukum yang Allah berikan dalam hati mereka. Lalu, apa buktinya bahwa hukum Allah itu ada di dalam hati nurani mereka? Buktinya yaitu ketika suara hati nurani memberitahu apa yang benar dan apa yang salah. Ketika suara hati nurani menegur, menuduh, ataupun membela perbuatan mereka. Yang terakhir, Bapak Ibu, dari Roma pasal 2 ayat yang ke-16 menyatakan bahwa semua itu atau penghakiman itu akan nampak pada hari penghakiman, di mana Tuhan Yesus yang adalah Hakim Agung akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus serta anak-anakku sekalian, kesimpulan dari uraian perikop tadi adalah bahwa semua orang, baik itu orang yang ada di bawah hukum Taurat, orang Yahudi, maupun orang yang tanpa hukum Taurat, orang non-Yahudi, akan dihakimi oleh Tuhan Yesus di hari penghakiman. Penghakimannya bukan berdasarkan apakah mereka sudah mendengar dan mengerti hukum Tuhan atau belum, tetapi berdasarkan apakah mereka melakukan hukum Tuhan atau tidak. Ia taat dan menurut hukum dan ketentuan Tuhan atau tidak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kami tegaskan dari Roma pasal 2 ayat 12 dan 13, Rasul Paulus menjelaskan bahwa semua orang yang tetap dalam dosa mereka akan binasa. Mereka akan selamat jika menurut dan taat akan hukum Tuhan. Akan selamat jika senantiasa menjalankan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah isi dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Bapak, Ibu, surat itu juga ditujukan kepada kita saat ini yang juga adalah anak-anak Tuhan, juga adalah murid-murid Tuhan Yesus. Oleh karena itu, dari surat ini kita juga bisa mengambil pelajaran untuk kehidupan kita. Pelajarannya antara lain, yang pertama, Bapak Ibu, sudahkah kita mendengar dan mengerti hukum Tuhan atau firman Tuhan? Kita ingat, semua orang akan dihakimi, baik yang sudah mendengarkan firman Tuhan ataupun yang belum mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada alasan untuk mengelak karena belum mendengarkan hukum Tuhan atau belum mendengarkan firman Tuhan. Sehingga kita akan tetap dianggap berdosa jika kita melanggarnya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak Bapak, Ibu semua dan anak-anakku, mari kita meluangkan waktu, kita menyisihkan waktu kita untuk mendengarkan, untuk membaca, untuk mempelajari dan memahami firman Tuhan, agar kita mengerti dan senantiasa ingat akan firman Tuhan itu. Seperti yang tertulis di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7, yang demikian, Bapak, Ibu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, pelajaran yang kedua yaitu, sudahkah kita menjalankan hukum Tuhan, perintah Tuhan, firman Tuhan dalam kehidupan kita? Atau kita sekedar mendengar dan mengerti saja? Ingatlah, penilaian dilakukan kepada kita bukan apakah kita sudah mendengar dan mengerti firman dan hukum Tuhan, tetapi apakah kita taat menjalankan hukum atau firman Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anakku sekalian, mari kita taat dan setia menjalankan hukum Tuhan. Mari kita taat dan setia menjalankan perintah Tuhan. Mari kita taat dan setia untuk melaksanakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Setiap tindakan kita, pikiran kita, ucapan kita, dan perilaku kita, mari kita lakukan sejalan dan seturut dengan hukum, firman, dan ketentuan Tuhan. Yang taat, yang setia, yang menurut, dialah yang akan selamat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai umat Tuhan Yesus yang senantiasa diajarkan taat, mari di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita juga taat kepada pemerintah. Saat ini, pemerintah, Satgas Pencegahan Penularan COVID-19, tim medis, para relawan, dan banyak unsur yang lain yang berjuang untuk mengatasi dan mencegah penyebaran COVID-19. Ia telah mengeluarkan himbauan untuk kita, yaitu agar kita senantiasa melaksanakan protokol kesehatan. Mari kita juga mendukung semuanya itu untuk kita lakukan. Mari kita tidak hanya mendengar semua himbauan pemerintah dan tim-tim yang lain tadi, tetapi mari kita menurut, kita melakukan yang diharapkan menurut protokol kesehatan. Tidak keluar rumah jika tidak perlu, pakai masker kalau keluar rumah, hindari kerumunan orang banyak, jaga jarak minimal 1 meter atau sampai 2 meter, cuci tangan dengan benar, pakai sabun dan air mengalir. Jangan menyentuh wajah sebelum cuci tangan. Sempatkan olahraga dan berjemur. Makan makanan sehat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita laksanakan protokol kesehatan demi kesehatan kita. Mari kita mengikuti anjuran pemerintah, pakar kesehatan, dan tokoh-tokoh agama kita. Dia wakil Tuhan. Dia yang dipakai Tuhan untuk mengajari kita melakukan kebaikan dan kebenaran. Sing nurut bakal selamat. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, mari kita menyambut firman Tuhan tadi dengan pujian Kidung Jemaat nomor 376. Kita pujikan bait 1 dan bait yang keempat. Bersama-sama dengan itu, kita akan menyerahkan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud ucapan syukur kita kepadanya. Kidung Jemaat nomor 376, bait 1 dan bait yang keempat, ikut dikau saja Tuhan. Ikut dikau saja Tuhan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat, doa persembahan dan sekaligus penutup ibadah keluarga kita saat ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan Allah. Kami mengucap syukur atas perkenan-Mu untuk hadir dalam ibadah keluarga kami saat ini. Kami mengucap syukur atas firman yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa kami harus bertanggung jawab atas segala perbuatan kami. Engkau akan menghakimi kami semua, baik kami yang sudah mendengar dan mengerti akan firman dan hukum-Mu, maupun kami yang belum mendengar dan belum mengerti akan firman dan hukum-Mu. Firman-Mu juga memengertikan kami bahwa penghakiman-Mu bukan berdasarkan apakah kami sudah mendengar dan mengerti firman dan hukum-Mu atau belum, tetapi berdasarkan apakah kami melakukan firman dan hukum-Mu atau tidak. Oleh karena itu, ya Tuhan, ajari dan mampukan kami untuk dapat mengerti dan mampu melaksanakan firman dan ketetapan-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh anggota keluarga kami, baik yang saat ini sedang bersama kami maupun yang berada di tempat lain. Kami memohon Tuhan berkenan memberikan kekuatan dan kesehatan. Tuhan berkenan menyertai dan melindungi dalam setiap aktivitas yang kami lakukan. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga lain warga GKJW Jemaat Pasuruan. Kami memohon kiranya Tuhan berkenan memberkati mereka, memberikan kekuatan dan kesehatan, mencukupkan yang menjadi kebutuhan hidupnya, menyelamatkan setiap aktivitasnya, memampukan mereka untuk mengatasi segala permasalahan hidupnya, dan senantiasa memberikan kedamaian. Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, GKJW Jemaat Pasuruan. Kiranya Tuhan berkenan menyertai dalam aktivitas pelayanannya, teristimewa pada saat pandemi COVID-19 ini. Kiranya Bapak Pendeta, para penatua, diaken, komisi-komisi dan pokja-pokja masih Tuhan tetap beri kemampuan untuk melayani seluruh warga jemaat, sehingga iman dan pengharapannya masih tetap terpelihara. Tuhan, kami juga menyerahkan kepadamu kondisi bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Kiranya tetap dalam keadaan damai, aman, dan tenteram. Dalam penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19, kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati petugas medis yang merawat dan berupaya menyembuhkan yang sakit positif COVID-19. Tuhan beri kekuatan dan kemampuan. Berkati agar tetap kuat, tetap sehat, tidak tertular virus corona, mampu merawat dengan baik, dan upayanya Tuhan berkati sehingga yang dirawat menjadi sembuh. Bapak Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, tim gugus tugas pencegahan penyebaran COVID-19, para relawan, dan semua yang terlibat, kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati. Tuhan berikan roh hikmat agar mereka dapat menghasilkan kebijakan yang baik yang dapat mencegah penularan COVID-19, sehingga pandemi ini akan segera berakhir dan kami segera dapat menjalani hidup normal. Tuhan,
kami akan mengakhiri ibadah keluarga ini. Sebagai bentuk ucapan syukur kami atas seluruh berkat-Mu, perkenankan kami menyerahkan persembahan syukur kepadamu. Terimalah ya Tuhan, dan berkatilah agar persembahan ini dapat dipergunakan untuk mencukupi yang menjadi kebutuhan jemaat Tuhan. Pada akhirnya, kami akan mengakhiri ibadah keluarga ini. Kami memohon berkat dan penyertaan-Mu dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Demikian ya Tuhan, ucapan syukur dan permohonan kami, semua kami serahkan dan kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah keluarga kita saat ini. Kita bersama-sama akan memuji Tuhan melalui pujian Kidung Jemaat nomor 422 bait yang ketiga. Kidung Jemaat nomor 422 bait yang ketiga, Yesus berpesan. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita sekarang bersama-sama memohon berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan Persekutuan Roh Kudus, semoga turun atas kita sekalian, menyertai hidup dan kehidupan kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.